Selamat pagi kepada para dewan juri yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Kelaparan, Bukti Nyata Kesenjangan Sosial Ekonomi Indonesia. Untuk outline-nya, pertama kita akan mengetahui permasalahan apa saja yang ada tentang kelaparan dan apa akar masalah dari kelaparan itu sendiri. Lalu berikutnya akan ada sebuah analisis dan sintesis terkait kebijakan-kebijakan yang sudah, sedang, atau akan diambil oleh pemerintah terkait permasalahan ini. Lalu yang ketiga akan ada sebuah kesimpulan terkait semua analisis yang sudah dilakukan, dan yang terakhir akan ada sebuah rekomendasi atas setiap kebijakan-kebijakan yang telah dianalisis. Pertama, kita harus mengetahui bahwa Indonesia adalah suatu negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Namun, tanpa diiringi dengan usaha dari sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi yang maju hanya membuat SDA tersebut menjadi pajangan di gudang negara yang tidak bisa dinikmati, tidak bisa dipakai untuk kesejahteraan semua penduduk negara Indonesia, tapi akhirnya hanya dimanfaatkan oleh beberapa golongan saja. World Economic Forum menerbitkan suatu indikator yang bernama Social Mobility Index yang mengukur bagaimana kemampuan seseorang untuk hidup lebih baik dibandingkan orang tuanya. Dan Indonesia menempati posisi ke-67 dari 82 negara. Dan hal tersebut merupakan suatu tanda dari kesenjangan yang ada di Indonesia. Karena dalam indikator tersebut memperhitungkan besaran kekayaan yang dimiliki 10 orang terkaya di Indonesia dibandingkan dengan jumlah kekayaan penduduk Indonesia. Dan data dari tahun 2018 menunjukkan bahwa kekayaan 10% penduduk terkaya Indonesia menguasai 75,3% kekayaan penduduk. Jumlah penduduk miskin berpenghasilan di bawah garis kemiskinan makan dan non-makan pada tahun 2019 mencapai 24,79 juta penduduk. Yang mana kita ketahui bahwa angka ini bukan sekedar statistik, tetapi adalah suatu realita. Untuk gambaran saja, angka ini 24,79 juta penduduk dapat memenuhi kapasitas sekitar 300-an Stadion Gelora Bung Karno. Untuk itu, pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan. Yang pertama, dari Kementerian Kesehatan sudah membuat kebijakan gerakan masyarakat sehat, yang mengutamakan 7 gerakan untuk meningkatkan kesadaran akan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, seperti memakan buah dan sayur-sayuran, tidak merokok dan minum alkohol, dan banyak gerakan lainnya. Namun ada beberapa kekurangan dari segi pelaksanaannya, yaitu teriakan hidup sehat terjebak masih asik bermain di arena marketing. Sales tidak terjadi. Ini sebuah analogi yang diberikan oleh Dr. Tan Sotian M. Beliau menyampaikan bahwa kampanye hidup sehat ini masih terjebak di arena marketing, masih terjebak sekedar omongan saja dan tidak ada eksekusi, tidak ada sales atau penjualan yang terjadi. Akhirnya masyarakat hanya sekedar senyum, hanya sekedar tahu saja tapi tidak melakukan. Hal tersebut juga disebabkan karena adanya substitusi dari kampanye hidup sehat yang masih memanjakan masyarakat, seperti produk rokok, produk alkohol, dan produk-produk tidak sehat lainnya, yang akhirnya justru memenangkan pasar yang harusnya dimenangkan oleh kampanye hidup sehat ini. Lalu berikutnya adalah kuota impor. Kuota impor yang awalnya bertujuan untuk memproteksi produk dalam negeri, untuk mensejahterakan penduduk miskin, untuk mengatasi kelaparan, justru malah menjadi ladang korupsi bagi pejabat dalam negeri. Akibat permainan impor bahan pangan ini, contohnya harga bawang putih yang hanya 10.000 di pelabuhan dapat meningkat menjadi 50.000 saat dijual ke konsumen, bahkan menjadi 100.000 rupiah saat bulan puasa. Peningkatan tersebut tentunya sangat tidak masuk akal dan terlalu tinggi. Petani Indonesia sendiri sebenarnya hanya mampu memproduksi 16.000 ton dari total kebutuhan 500.000 ton per tahunnya. Hal ini disebabkan bawang putih adalah salah satu tanaman subtropis, sedangkan Indonesia adalah pertanian tropis. Jadi terdapat ketidakcocokan. Untuk itu, dalih pemerintah untuk memproteksi produk dalam negeri perlu dipertanyakan apakah memang untuk memproduksi produk dalam negeri, sedangkan kemampuan kita sendiri memang masih kurang dalam memproduksi bawang putih. Atau justru kuota impor ini hanyalah kedok untuk memperluas korupsi penjabat dalam negeri. Hal ini juga menandakan adanya kurang koordinasi antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dalam hal kebutuhan impor pangan. Contoh lainnya adalah impor beras yang baru-baru ini sedang ramai.
Kementerian Pertanian mengatakan bahwa kita sudah cukup stok beras. Namun Kementerian Perdagangan di sisi lain sudah terlanjur untuk mengimpor beras. Lalu ada sebuah kebingungan, ada sebuah konflik di sana. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dengan beras yang sudah diimpor? Akan disimpan di mana? Karena gudang sudah penuh. Berikutnya adalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ditargetkan bagi 20,3 juta anak dari keluarga miskin yang bersekolah. Ketidaktepatan ditemukan dalam sebuah penelitian yang diadakan oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW. Pertama, ketidaktepatan sasaran, yaitu hasil penelitian yang mengatakan bahwa 42,9% warga miskin di daerah penelitian belum terdaftar dalam Kartu Indonesia Pintar. Ketidaktepatan waktu dalam hal sebagian besar pemilik kartu belum menerima atau mencairkan dana yang diberikan setahun sesudahnya. Lalu ketidaktepatan guna, yaitu hasil di lapangan yang menyatakan bahwa kontribusi dana Kartu Indonesia Pintar terhadap pengeluaran penduduk untuk pendidikan anak mulai berkisar 5-25% saja. Lalu sisanya, kemana 75%-nya? Kita tidak mengetahuinya. Untuk BPJS, yaitu Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab menyediakan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh penduduk Indonesia. BPJS masih mengalami defisit sampai triliunan rupiah. Kesalahan BPJS adalah menetapkan iuran yang terlalu rendah sejak awal, tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Timbul Siregar, seorang ketua bidang advokasi BPJS Plus. Kurangnya pengawasan Indonesia Based Group juga merupakan salah satu masalah. Karena dengan kurangnya pengawasan ini, maka rujukan menjadi kurang tepat sasaran, dan karena prosesnya terlalu tidak dikontrol. Dan rujukan yang terlalu banyak akan mengakibatkan administrasi yang lebih banyak lagi. Lalu ada juga tarif kapitasi, biaya operasional yang besar, dan preventif promotif yang kurang efisien. Sebagaimana kita ketahui, BPJS saat ini terlalu berfokus pada tindakan kuratif, tindakan menyembuhkan, tapi belum berfokus pada tindakan mencegah penyakit tersebut untuk meminimalisir beban biaya yang akan ditanggung. Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, menyampaikan bahwa masalah utama dari BPJS sebetulnya berpusat pada permasalahan inefisiensi dan penyimpangan atau fraud. Kesimpulannya adalah permasalahan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia adalah akar dari masalah kelapar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah sedang atau akan memperlakukan beberapa kebijakan, seperti kebijakan gerakan masyarakat sehat, kebijakan kuota impor pangan, kebijakan kartu Indonesia Pintar, BPJS. Namun dalam hal penerapan kebijakan masih banyak yang perlu terus ditingkatkan dan dilakukan penyesuaian dan mempertimbangkan data yang terjamin validitas dan reliabilitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan tersebut dapat secara efektif dan efisien mengurangi kesenjangan, kemiskinan, dan kelaparan di Indonesia. Dengan harapan tujuan Zero Hunger dalam Sustainable Development Goals atau SDG dapat dicapai pada tahun 2030. Penulis sudah menyimpulkan beberapa rekomendasi dari berbagai pihak dan dari penulis sendiri. Untuk kebijakan germas atau gerakan masyarakat sehat, diperlukan sebuah disruptif atau tindakan nyata dari kampanye ini untuk menjadi solusi mendobrak batas perkembangan kebijakan dari sekedar kampanye menjadi sebuah realita. Contohnya adalah tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, yaitu dengan cara membersihkan wilayahnya dan membersihkan daerahnya dari iklan rokok. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan bunuh diri karena akan mengurangi banyak pendapatan daerah. Namun di sisi lain, realitanya justru Bogor saat ini masih dapat bertahan karena mendapat sumber pendanaan dari berbagai pihak yang lain, dan bahkan Bogor bisa berkembang saat ini. Kementerian Kesehatan juga dapat menggandeng perusahaan-perusahaan pangan dan kesehatan yang mempunyai visi dan misi yang sama. Dengan demikian, dapat menjadi suatu multiplier, di mana banyak peran-peran di masyarakat itu terlibat dalam mengkampanyekan dan melakukan aksi dari gerakan masyarakat sehat ini. Selanjutnya untuk kuota impor pangan, Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, meminta untuk mengubah kebijakan kuota impor menjadi tarif impor, dengan pertimbangan bahwa tarif impor ini dapat lebih bersih permainannya. Jadi permainan harga yang terlalu melambung tinggi itu dapat dihindarkan, karena setiap orang dapat menjadi importir asal dapat membayar tarif impor dan dapat bertahan dalam perekonomian di Indonesia. Lalu
Perselisihan internasional, perselisihan di World Trade Organization juga dapat berkurang seiring diterapkannya tarif impor ini asalkan sesuai dengan undang-undang yang sudah disepakati. Untuk Kartu Indonesia Pintar, penulis menyarankan agar mekanisme pemberian langsung tunai kepada penduduk miskin dialihkan menjadi subsidi biaya sekolah. Hal tersebut karena dengan langsung membayar kepada sekolah, maka pertama ketepatan sasaran akan dapat lebih dimaksimalkan. Tidak perlu sosialisasi yang besar karena sosialisasi hanya perlu dilakukan kepada pihak-pihak sekolah saja, tidak perlu kepada seluruh penduduk Indonesia, kepada 20,3 juta penduduk tadi, tetapi hanya kepada sekolah-sekolah yang sudah ditargetkan saja, sehingga ketepatan sasaran akan lebih tercapai. Lalu ketepatan waktu juga akan lebih tercapai, karena dengan adanya manajemen yang baik tentunya, maka proses transaksi dan pembayaran juga akan lebih cepat. Lalu untuk ketepatan guna, seperti yang kita tahu, faktanya hanya 25% maksimal dari dana yang dipakai oleh penduduk untuk pendidikan. Sedangkan kalau kita langsung memberikan bantuan kepada sekolah tanpa melalui penduduk dahulu, maka dana yang diberikan 100% dapat diberikan langsung untuk tujuan pendidikan. Dan selain itu, sekolah juga dapat menyediakan laporan keuangan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dan dapat diaudit untuk mengatasi atau menghentikan adanya kecurangan dari pihak sekolah. Terakhir, untuk BPJS, ada baiknya apabila penyelesaian masalah difokuskan kepada permasalahan utama, yaitu efisiensi dan penyimpanan. KPK memberikan 6 rekomendasi terkait langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi defisit BPJS. Dan hal-hal tersebut memang terkait dengan manajemennya yang kurang baik dan bagaimana proses pengawasan harus lebih ditekankan. Demikian presentasi dari saya Gabriel Fiorentino Setiadin, dari Akuntansi 2019. Terima kasih sudah menonton.